kabar Ibu? Senang sekali bisa bertemu lagi di Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Iya, Ibu juga senang Reza bisa membersamai seluruh sahabat Porsi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Apa Ibu kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Iya, saya tugas utamanya sebagai pendidik di SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Selain itu, saya pun bersama para penggiat literasi cukup aktif di komunitas, yaitu komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Tetapi ada satu amanah oleh Kemendikbudristek pada tahun lalu dan juga tahun ini, yaitu menjadi pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak. Seperti itu, Reza. Kalau Reza sendiri bagaimana? Aktivitasnya apa saja? Oh, akhir-akhir ini saya kebetulan lagi ikut program Ibu. Ikut program juga kebetulan, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau Ibu tahu, itu salah satu program yang udah berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun terakhir ini. Saya udah ikut 2 program. Nah, 2 program itu, yang pertama itu saya kampus mengajar. Saya mengajar ke sekolah, langsung terjun selama 5 bulan. Dan sekarang saya ikut program Bangkit by Google. Oh, berarti memang masih ada irisannya dengan kurikulum Merdeka. Yang sekarang ini memang sedang digaungkan oleh pemerintah kita. Betul Bu, sangat berkelanjutan dari berkesinambungan dari program implementasi kurikulum Merdeka itu. Iya, betul ya, seperti itu ya Reza ya. Memang sama-sama kita harus mengawal menyukseskan kurikulum Merdeka ini, karena maju mundurnya kualitas Indonesia itu ada, salah satunya ada pada pendidikan. Maju pendidikan, Indonesia maju. Seperti itu ya Reza, mungkin sependapat dengan saya sangat sependapat. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa sih kurikulum Merdeka? Mungkin kebanyakan masyarakat di sana itu banyak yang belum tahu dari kurikulum Merdeka itu seperti apa sih implementasi dari kurikulum Merdeka, apa sih bedanya dengan kurikulum yang lain gitu. Iya, terima kasih Reza. Isu tentang kurikulum Merdeka ini bisa kita katakan memang sudah masif. Hampir di semua kalangan ini sedang heboh-hebohnya membicarakan kurikulum Merdeka. Nah, sebagai seorang yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, ini sesuatu yang tidak bisa kita tawar lagi. Makanya seperti tadi saya katakan, mari bersama kita sukseskan gaung kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau ditanyakan hal apa yang melatari kurikulum ini hadir gitu ya di tengah-tengah pendidikan Indonesia. Kita tahu bahwa tahun 2019 gempuran Covid itu melanda seluruh dunia. Begitupun dengan Indonesia. Menyikapi hal ini, pemerintah mempunyai pemikiran bahwa harus ada kurikulum yang memang berlakunya awalnya pada saat Covid. Maka di awal itu muncul kurikulum darurat yang memang diterapkannya pada masa Covid. Nah, seiring berjalannya waktu, lalu Covid pelan-pelan kita katakan endemi, tidak lagi menjadi pandemi. Lalu pendidikan memunculkan istilah kurikulum Merdeka. Nah, esensinya pada apa? Esensinya pada pembelajaran yang menitik beratkan pada kegiatan intrakurikuler. Tetapi Reza dan sahabat Porsi, sebetulnya pengimplementasian kurikulum Merdeka ini awalnya adalah opsional. Artinya sekolah-sekolah masih diberikan kebebasan apakah akan langsung menerapkan kurikulum Merdeka atau masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Karena sebelumnya kan memang di pendidikan dikenal dengan kurikulum 2013. Tetapi inginnya di 2024 secara masif itu sudah diterapkan di semua lembaga pendidikan. Karena itu pemerintah ini sedang kuat-kuatnya gitu ya menggaungkan kurikulum Merdeka di semua lembaga. Jadi dari pendidikan PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Ada kampus merdekanya. Nah, melalui pendidikan guru penggerak, dilatihlah guru-guru untuk siap
menjadi agen transformasi pendidikan, menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, kalau Resa kemudian sempat mendengar filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Menggaungkan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti itu Resa, jawaban singkatnya. Itu bukan singkat itu. Oh, bukan singkat ya, panjang sekali. Tapi benar sekali, implementasi kurikulum Merdeka memang sangat dibutuhkan, apalagi dalam proses kita pengembangan menuju Indonesia emas di tahun 2045, Bu. Betul itu. Apa namanya? Ini salah satu program pemerintah yang luar biasa, patut kita acungi jempol juga, bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka kita bebas untuk memilih apa sih yang kita inginkan. Saya selaku sebagai pelajar gitu Ibu, mempunyai kesempatan untuk memilih apa yang ingin saya capai kemudian hari. Nah, tapi Bu, tadi dari penjelasan Ibu yang Ibu jelaskan itu ada satu pertanyaan yang timbul, mengapa kurikulum di Indonesia ini selalu berubah-ubah setiap kali sejak saya pelajar itu ada namanya KTSP. Betul. Kemudian waktu SMP saya merasakan kurikulum 2013. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ya Bu yang menerapkan Kurtilas. Iya. Nah, sekarang pun ada juga kurikulum Merdeka. Nah, itu kenapa setiap perkembangan zaman itu harus ada perubahan kurikulum? Ya. Terima kasih Resa, pertanyaannya. Berarti Resa juga sebetulnya sudah menangkap gitu ya implikasi yang terjadi di dunia pendidikan khususnya. Betul, kalau misalnya dikatakan sering sekali gitu ya, tidak sering sebetulnya. Tetapi memang sebagai bangsa yang dinamis, kita kan ingin selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, artinya kita stagnan, berada di situ saja. Nah, begitupun dengan kurikulum. Nah, disesuaikannya kurikulum yang hadir sekarang yang bernama kurikulum Merdeka itu juga atas dasar mencermati perubahan zaman. Resa mungkin pernah membaca penelitian dari PISA yang mengatakan 70% pelajar itu berada di tingkat keterbacaan atau literasinya di bawah. Betul. Angka literasinya itu berada di bawah. Betul. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya orang-orang yang berada di dunia pendidikan. Nah, dengan adanya kurikulum yang dibarukan ini, tentunya juga menyambut perubahan-perubahan yang mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Yang tadinya angka PISA menunjukkan kita berada di bawah, berada di urutan 61 dari 63 negara. Hanya 3 terbawah, Bu. Betul, ini kan menyedihkan. Nah, karena itu berubahnya kurikulum kita yakini salah satunya ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik Bu, dari pengamatan saya selaku pelajar dan juga mahasiswa ya Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka itu siswa diminta untuk proaktif atau belajar mandiri. Nah, dari itu bahwa siswa itu harus bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Betul. Dan harus ada keinginan tersendiri. Jadi mereka ingin belajar seperti apa, itu terserah mereka gitu ya. Guru-guru hanya mendorong saja atau mengarahkan mereka. Nah, tapi saya melihat di lapangan, faktanya di lapangan itu ternyata jarang Ibu yang seperti itu, bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem guru mengajar di depan, siswa menyimak di belakang. Nah, apakah itu salah satu dari bentuk apakah itu udah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka, atau memang masih ada celah lain atau jalan lain yang memang seharusnya itu
jadi patokan bahwa implementasi kurikulum merdeka itu sudah tercapai. Iya, terima kasih Reza. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita justifikasi gitu ya bahwa di lembaga pendidikan sekarang ini pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, sebetulnya tidak juga. Kenyataannya sudah banyak sekolah-sekolah, khususnya sekolah penggerak yang mulai mengubah paradigma yang semula pusat belajar itu ada pada guru, tetapi sekarang mengembalikan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Maka ungkapan Reza di awal bahwa memang pembelajaran itu nanti digali dari siswa, termasuk metode pembelajaran yang cocok bagi siswa, termasuk minat siswa. Betul. Memang seharusnya seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid yang cocok dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk itu dalam kurikulum merdeka diterapkanlah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang menghargai perbedaan-perbedaan yang muncul dari peserta didik. Misalnya, peserta didik yang pembelajarannya itu menginginkan pembelajaran yang lebih banyak menggunakan visual, maka sepatutnya guru mengikuti hal itu. Oh, berarti peserta didik ini lebih banyak visual. Misalnya apa? Misalnya menyetelkan video, gitu, mengajak anak menonton. Nah, itu visual. Atau ada anak yang pembelajarannya kinestik, dia inginnya tuh selalu bergerak. Nah, sebaiknya memang guru memfasilitasi perbedaan-perbedaan ini. Lalu memang akan muncul kendala-kendala. Karena dalam satu ruang belajar itu kan tentu akan banyak anak-anak yang mungkin memiliki keinginan A, keinginan B, keinginan C. Nah, itulah. Nah, bagaimana guru menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Tetapi Reza, tentunya ini tidak bisa kita jadikan kendala gitu ya. Justru kendala ini menjadikan guru lebih kreatif. Untuk itulah Reza dan sahabat Potsi di program pendidikan guru penggerak ini gitu dilatih guru-guru yang nanti akan siap menerapkan sejumlah hal yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Gitu. Nah, Bu, tadi kan harus siswa itu guru itu mengikuti siswa. Artinya kalau misalkan siswanya kinestik, maka gurunya pun mengarahkan untuk lebih banyak bergerak. Atau misalkan siswanya itu visual, maka gurunya mengarahkan untuk sering-sering nonton video atau melihat gambar-gambarnya itu. Nah, perubahan apa sih Bu yang paling Ibu rasakan gitu seketika pengimplementasian kurikulum merdeka itu? Perubahan misalkan dari siswa yang tadinya pendiam atau jadi siswa yang aktif karena mereka merasa mereka dihargai gitu. Nah, itu kan mungkin bukti dari berhasilnya kurikulum merdeka menerapkannya kepada anak-anak gitu. Iya, seperti ini Reza. Ada filosofi bahwa banyak kita menganggap anak itu seperti kertas putih. Katanya anak itu sebetulnya mereka itu bersih gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan coretan-coretan. Tetapi sebetulnya kenyataannya adalah anak itu sudah mempunyai kodrat masing-masing. Nah, tugas gurulah yang menebalkan kodrat itu. Jadi tidak juga betul kalau dikatakan anak itu sebetulnya kertas putih, tidak betul. Karena anak itu mereka sudah membawa kodrat masing-masing. Maka itu dalam kurikulum merdeka itu guru harus menghargai perbedaan yang dimiliki anak. Guru lah yang nanti akan menebalkan nilai-nilai yang memang harus ada pada anak. Artinya kalau misalkan anak-anak sudah punya kemampuan gitu, berarti kita sebagai guru itu harus mampu
menambah atau menebalkan kemampuan tersebut. Betul. Nah, Resa dan sahabat Porsi, dalam kurikulum Merdeka ini muncul istilah profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ditanyakan apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu sebetulnya inginnya menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang pembelajar sepanjang hayat dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti berkebinekaan global. Nah, kita tetap berbeda-beda, tetapi inginnya perbedaan itu tidak menjadikan luntur nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tetap menjadi warga dunia, tetapi tetap saja nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila ini tetap harus kita bawa kemanapun. Lalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pastinya itu menjadi kerangka awal kita ketika kita ingin menjadi warga dunia, tetapi kita tetap harus mempunyai iman yang kuat. Lalu kreatif, tetap kita harus kreatif. Bagaimana kita akan menjadi warga dunia kalau kita tidak kreatif gitu ya. Nah, seperti itu Resa. Jadi nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu menjadi kerangka kita untuk menerapkan kurikulum Merdeka melalui profil pelajar Pancasila. Baik Bu, profil pelajar Pancasila yang saya pahami adalah perwujudan belajar Indonesia, pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memahami, yang memiliki kompetensi global dan berkebinekaan dan juga berperilaku sosial. Nah, itu artinya baik untuk siswa dalam mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dirinya untuk terus memacu dirinya untuk bisa berkompetensi secara global, Bu. Namun juga tidak melunturkan sifat-sifat Pancasila. Betul, Rasa. Nah, saya memiliki pertanyaan bahwa dalam mengembangkan diri itu apakah ada batasan-batasan tertentu, Bu, untuk mencapai bahwa kita adalah seorang pelajar Pancasila, kita adalah saya yakin bahwa saya adalah pelajar Pancasila. Nah, sampai ada orang berkata seperti itu, berarti adakah capaian-capaian atau batasan-batasan tertentu gitu? Iya, terima kasih Resa. Betul, ada capaiannya. Kalau dulu dalam pembelajaran kita mengenal ada istilah KIKD, kompetensi inti dan kompetensi ya. Nah, sekarang ini namanya capaian pembelajaran. Maka itu dalam capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan fase-fase. Nah, kalau untuk tingkat dasar itu ada di fase A. Lalu di kelas 4 sampai kelas 6 ada di fase B. Ada di fase C, fase D. Nah, di SMA muncul fase E dan F. Nah, seperti itu. Nah, setiap fase ini itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi semakin tinggi fasenya, maka ciri khas yang dibawanya juga akan berbeda. Tetapi tentunya profil pelajar Pancasila dengan dimensinya itu dibawa di semua fase. Hanya perwujudannya yang memang bukan berbeda, tetapi mengalami peningkatan. Jadi misalnya kalau di fase A cukup anak itu sudah bisa melakukan dengan standar yang minimal, tetapi tentunya tidak akan sama pada fase E dan fase F yang ada di SMA. Gitu. Nah, untuk fase tinggi tentunya diinginkan sikap kemandiriannya juga berbeda dengan sikap kemandirian pada fase A. Nah, seperti itu Resa. Jadi bedanya itu ada di fase-fase. Fase-fasenya aja ya, Bu. Namun pasti tersendiri punya capaian-capaian yang betul, capaian pembelajaran. Iya. Nah, dalam proses pembelajaran siswa juga diminta untuk belajar mandiri. Nah, dalam belajar mandiri itu tentu ada hasil yang harus diperoleh oleh siswa, betul Bu? Nah, yang saya tahu dari kurikulum Merdeka ini adalah bahwa setiap pembelajaran harus memiliki proyek. Nah, apa betul setiap pembelajaran memiliki proyek atau memang ada hal lain menjadi
landasan tersendiri dari kurikulum Merdeka. Ya, seperti ini Resa. Sebetulnya tidak tepat kalau dikatakan setiap mapel gitu mata pelajaran itu ada proyeknya. Tidak seperti itu. Nah, di kurikulum Merdeka ada panen karya. Nah, panen karya ini boleh berbentuk kolaborasi antar mapel. Contohnya, pelajaran PKWU dengan pelajaran seni budaya. Nah, dua mapel ini bisa berkolaborasi menghasilkan satu proyek. Nanti ditampilkannya pada saat panen karya. Nah, panen karya ini tidak berfokus pada hasil, tetapi pada proses. Maka proses inilah yang akan dihargai oleh para guru, bukan pada hasil. Nah, bedanya yang seperti apa antara proses dengan hasil? Kalau hasil, bisa saja anak-anak itu membeli barang jadi di luar, lalu mereka bawa, karena kan hasilnya yang dinilai. Nah, sementara pada proyek profil pelajar Pancasila itu prosesnya yang dinilai. Bagaimana anak berdiskusi menentukan proyek, bagaimana anak mengambil keputusan proyek apa yang akan ditampilkan, bagaimana anak berlatih, bagaimana anak menyiapkan proyek, sampai akhirnya bagaimana anak menampilkan proyek itu pada panen karya. Jadi panen karya di sini sekali lagi bukan pada hasil. Tetapi pada proses yang dibuat. Nah, proses yang dibuat. Maka Resa dan sahabat Porsi, di banyak sekolah itu banyak nama untuk panen karya. Ada panen raya. Mengapa begitu? Karena kita anggap panen karya ini adalah selebrasi, ungkapan rasa senang bahwa anak-anak kemarin-kemarin itu sudah berhasil mengerjakan proyeknya. Misalnya begini, salah satu elemen yang diambil dalam profil pelajar Pancasila yang akan ditampilkan dalam panen karya, misalnya kearifan lokal. Maka kira-kira yang akan mereka tampilkan apa? Kesenian daerah, kan kearifan lokal. Betul. Nah, tentu kurang menarik kalau hanya menampilkan kesenian lokal. Maka mereka boleh dengan kuliner, makanan tradisional, misalnya Betawi yang diangkat, kearifan lokal Betawi. Maka apa saja yang mereka bisa tampilkan? Gabus pucung. Gabus pucung. Dodol. Ya, opak. Dodol. Lalu kalau seninya, apa yang mereka bisa tampilkan? Tari wayang. Wayang boleh. Tari topeng belantek, gitu-gitu ya. Nah, itu seni dan kuliner itu bisa dikolaborasikan. Maka tadi mapel yang dimunculkan boleh lebih dari satu mapel, karena sifatnya adalah kolaborasi. Jadi proyek di sini memang proyek. Namanya saja kan proyek, dikerjakan bersama-sama. Gitu. Tapi tidak melihat hasil, artinya selalu melihat proses yang dilaksanakan. Prosesnya tetap saja hasil itu kan nanti dipamerankan dalam panen karya. Tetapi prosesnya itu jauh lebih penting. Biasa, berarti dari implementasi kurikulum Merdeka ini sangat cakupannya sangat luas. Betul. Mulai dari sekolah dasar hingga ke kampus, bahkan ke perkuliahan universitas pun harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Betul. Saya sedikit cerita nih, Bu. Iya. Saya 2 kali ikut kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka atau MBKM yang salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka. Saya pertama di semester 5 saya ikut kampus mengajar, yang artinya saya langsung turun ke lapangan untuk mengajar anak-anak, Bu, selama 5 bulan. Dan juga ikut mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang tadi Ibu sebutkan, juga kurikulum Merdeka, menyebarkan kurikulum Merdeka, karena memang kurikulum Merdeka ini salah satu bentuk dari apa tadi Ibu, penguatan
mental anak-anak untuk mampu menjadi pelajar sepanjang hayat dengan betul. menerapkan nilai-nilai Pancasila. Iya. Ya. Nah, di semester sekarang Ibu, saya semester 7 itu saya ikut program juga di MBKM ini, yaitu studi independen. Nah, tadinya saya itu kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Saya sekarang ikut di IT. Luar biasa. Nah, kenapa saya ikut IT? Jadi ada program yang dari kurikulum Merdeka itu bahwa kita itu tidak muluk-muluk harus dalam kelas. Jadi kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari program-program lain, studi-studi lainnya. Studi independen ini berpatokan bahwa kita sebagai mahasiswa ketika di luar sana banyak ilmu yang harus kita ambil. Ketika kita sudah lulus, maka kompetensi kita bukan hanya sebatas apa jurusan yang kita pelajari ketika 4 tahun kuliah itu. Nah, saya ikut Bangkit by Google yang ini program juga berbasis IT. Nah, di sini saya diminta untuk belajar mengerjakan proyek yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang dinilai itu ternyata memang bukan hasil. Benar Ibu, yang Ibu tadi sampaikan itu bukan hasil, tapi proses yang dijalani oleh saya yang itu yang akan dinilai oleh pihak Bangkit dan juga nanti akan dilaporkan ke kementerian. Nanti hasil yang saya dapatkan atau proses yang saya dapatkan itu nanti nilainya akan dikonversi Bu nilainya. Jadi saya tak perlu lagi kuliah, saya tak perlu lagi ikut pembelajaran di dalam kelas, tapi saya udah dapat nilai. Oh begitu ya, jadi betul-betul kampus Merdeka itu seperti itu betul, ya. Betul. Iya. Jadi sama aja seperti anak-anak sekarang yang di sekolahan pun mereka ikut kurikulum Merdeka itu kurikulum Merdeka itu untuk belajar mandiri, yang artinya mereka pun bisa menggapai apa yang ingin dicapainya. Iya, memang seperti itu ya Resa. Kalau tentang IT, memang tuntutan zaman sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari IT. Pembelajaran pun seperti itu. Betul. Jadi kita sebetulnya sepatutnya gitu ya membekali kita dengan kemampuan IT. Meskipun mungkin kita masih terseok-seok gitu, tapi jauh lebih bagus kalau kita punya niat untuk belajar. Seperti yang Resa katakan, mungkin sekarang kita bisa memanfaatkan banyak media atau platform. Nah, di kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek itu juga meluncurkan platform Merdeka Belajar. Nah, PMM ini itu sudah bisa digunakan oleh pendidik dan juga peserta didik untuk memfasilitasi kegiatan belajar mereka karena di dalamnya itu banyak aplikasi yang bisa kita pakai gitu. Nah, ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita sambut baik bersama platform Merdeka Belajar melalui aplikasi gitu, karena sekali lagi kita tidak bisa menafikan diri bahwa kita hidup di zaman global yang memang sekarang ini serba mudah IT. Serba IT. Iya, betul. seperti itu Resa. Kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Dani sudah menerima hadiah buku ini dari kawan-kawan guru penggerak. Oh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Semuanya itu sekarang sudah kencing dengan tertib. Resa, menulis itu adalah keterampilan. Keterampilan itu semakin kita sering melakukan, kita akan semakin terampil. Betul. Kita manfaatkan saja gawai kita itu untuk menangkap yang tadi sudah kita cermati gitu. Sehingga KPPBR ini menjadi cikal bakal untuk KPPJB, Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat.